Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, karunia, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan upaya kita untuk menggali, mempelajari, dan berusaha untuk senantiasa berpedoman dan mengamalkan pada hadis-hadis Rasulullah SAW menyebabkan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali berbagai rangkaian ta'lim kita malam hari ini, sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Pertama, kita niatkan Fatihah ini untuk keberkahan diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan kesehatan, keafiatan, dan juga kesuksesan dalam hidup kita. Yang kedua, kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Ketiga, ada saudara-saudara kita yang barangkali sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Dan yang keempat, kita niatkan kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa berbagai musibah, khususnya di jalur Gaza di Palestina yang terus dibombardir oleh Israel. Mudah-mudahan Allah segera mengetuk pintu hati banyak pihak yang terkait untuk mendamaikan kedua belah pihak, tidak lagi membombardir saudara-saudara kita, apalagi anak-anak, wanita, dan orang-orang yang lemah, yang barangkali dalam hidupnya untuk berperang mimpi pun tidak. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan juga pemulihan sesegera mungkin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada bab sebelum ini, sebelum yang akan kita bahas, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis-hadis terkait dengan ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Kita menyimpulkan bahwa memuliakan tamu adalah bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir.
Jadi boleh disebut salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir adalah memuliakan tamu. Tamu itu disebut juga sebagai ad-duyub kal mayyit. Jadi bagaimana tuan rumah saja. Jadi kalau kita bertamu kemudian dijamu, ya tentu kita mendoakan kepada tuan rumah, dan insya Allah tuan rumah mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita kedatangan tamu, kita muliakanlah tamu. Kemarin itu dalam hadis, dengan menjamunya, memberikan kegembiraannya, dan kemudian menempatkannya pada tempat yang terbaik yang ada dan dimiliki oleh kita. Nah, itulah kewajiban kita kepada tamu. Dan kewajiban dalam tanda petik itu adalah 3 hari lamanya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari masih bertamu di tempat kita misalnya, atau sebaliknya kita bertamu kepada orang lain, kepada saudara kita, teman kita, kalau sudah lebih dari 3 hari sebetulnya sudah tidak ada kewajiban memuliakan tamu bagi tuan rumah. Tetapi jika itu masih kita layani dengan baik, tentu itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lalu dikatakan demikian. Nah, juga sebaliknya diberikan semacam peringatan kepada kita, jangan sampai kita bertamu lalu membuat tuan rumahnya berdosa. Nah, kapan itu? Adalah ketika kita tahu bahwa tuan rumah itu sudah tidak memiliki atau tidak memiliki apapun, atau tidak memiliki yang pantas diberikan kepada kita, lalu dia berusaha sedemikian rupa sehingga menjadi beban bagi dia untuk menjamu kita. Kalau di kampung biasanya dulu ayam lagi bertelur, itu telurnya udah ditungguin, itu diambil, diberikan untuk tamu. Nah, itu sebetulnya memberatkan tuan rumah, dan itu membuat tuan rumah menjadi berdosa karena kita dilarang untuk bertamu kalau sampai keadaannya menjadi demikian. Jadi kalau kita memang ingin bertamu kepada orang yang kita tahu bahwa orang itu tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menjamu kita, ya kita yang datang dengan membawa oleh-oleh, membawa apa yang kita sediakan untuk diri kita dan bahkan untuk orang yang kita akan tempati sebagai tuan rumah. Tentu itu dalam rangka saling memberi, ya. Dan di sini adalah kohesi sosial, keguyuban, ukhuwah terjalin dengan baik manakala kita sebagai tuan rumah menghormati tamu, dan tamu juga menghormati tuan rumah, menghargai tuan rumah. Jika sama-sama senang, tentu pahala di sisi Allah bagi orang yang menjadi tamu maupun bagi orang yang kedatangan tamu. Itulah kelebihan sistem interrelasi dan interaksi di dalam Islam, bahwa segala sesuatunya disebutkan dalam hadis Nabi ajaba, karena kullu amrihi ajaba, segala sesuatu itu menakjubkan bagi orang mukmin itu. Ketika ditimpa kesusahan, bersabar, itu adalah pahala. Ketika diberikan rizki, bersyukur, itu juga pahala. Tinggal sabar dan syukur itu pahalanya lebih besar mana? Walaupun sabar itu di dalam beberapa keutamaan disebutkan bahwa orang yang sabar itu derajatnya di sisi Allah sangat tinggi, tetapi kalau dibanding-bandingkan tentu rasa syukur itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Kalau sabar itu orang nggak ada pilihan, memang nggak punya apa-apa ya sabar. Tapi kalau syukur itu masih punya 2 pilihan, dia mau kufur, mau sombong bisa, karena banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak kemampuannya. Mau sombong, mau kufur bisa. Tapi kalau bersyukur pasti lebih baik, ya. Itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, sekarang kita ke bab ke-95, yaitu babu istihbabi at-tabsyir wa tahniati bil khair. Bab tentang anjuran untuk tabsyir, memberikan kabar gembira, wat tahniah, dan mengucapkan selamat bil khair, dalam hal kebaikan atau dengan cara-cara yang baik. Di
hadis ini ada beberapa hadis yang sangat panjang-panjang, kalau dibaca satu aja bisa setengah jam ini bacanya. Nanti mungkin agak pendek saja dibacanya yang poin-poinnya. Tetapi sebelum sampai kepada hadisnya, ini ada ayat-ayat Al-Quran yang agak banyak gitu. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Az-Zumar ayat 17. Allah berfirman, fabashshir, gembirakanlah, ibadil ladzina yastami'una al-qaul, hamba-hamba Allah atau orang-orang yang yastami'una al-qaul, mendengarkan qaul. Qaul dimaksud di sini adalah ayat-ayat Allah, Al-Qur'an. Lalu kemudian fayattabi'una ahsanah, dia mengikutinya dengan baik, mengikuti yang baik-baiknya juga. Nah, itu diberikan kabar gembira. Artinya ada pahala-pahala, ada keutamaan-keutamaan, ada kebaikan-kebaikan. Ayat-ayat lain banyak juga yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ini Fussilat ayat 30. Jadi supaya diberi kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan itu kepada orang-orang yang istiqomah ya. Ada juga memberikan kabar gembira terhadap sesuatu yang terkait dengan kelahiran anak, misalnya fabasyarnahu bighulamin halim. Ini di surah As-Saffat ayat 101, ini bicara soal Nabi Ibrahim yang sesudah usianya cukup sepuh menurut ukuran manusia standar seperti sekarang, itu masih diberikan putra itu. Bighulamin halim, apalagi anaknya yang halim, yang jujur, yang penurut, yang taat gitu ya. Itu yaitu Ismail alaihi salam. Wa qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Nabi Ibrahim diberi kabar gembira juga. Ya, itu oleh malaikat-malaikat yang datang itu. Di surat Hud ayat 69. Nah, ada juga terusannya ini, wa mra'atuhu qa'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Ya'qub. Wa mra'atuhu itu istrinya ya, Siti Sarah itu yang qa'imatun, ya berdiri ketika kedatangan tamu, tamunya itu malaikat yang di ayat lalu sudah disampaikan. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Jadi dia senang, tersenyum, bahagia karena dikasih kabar gembira fabasyarnaha bi Ishaq, dengan akan lahirnya Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Ya'qub, dan di belakang Ishaq itu adalah Ya'qub. Di pertemuan yang kalau tidak salah 2 pekan sebelum ini, itu Ya'qub itu nama Ibraninya itu Israel. Jadi yang disebut Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Yang di dalam bahasa Arab Isra itu artinya abdun, hamba, il itu adalah Allah atau Tuhan. Jadi Israel sama dengan Abdullah yang artinya adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Itu Israel. Jadi yang disebut Bani Israel adalah anak cucu keturunan daripada Nabi Ya'qub. Sementara kalau Yahudi, agama Yahudi itu dinisbatkan kepada anak tertuanya Nabi Ya'qub, yaitu Yahuda atau Yahuda, anak tertuanya. Disitulah kalau kita katakan, jadi semua Yahudi itu Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi gitu ya. Jadi Yahudi itu mesti Israel, karena itu dia kalau bukan dari Bani Israel, orang Yahudi itu dilarang masuk agama Yahudi lah, kira-kira begitu. Jadi Yahudi Israel hubungannya di situ, Yahudi Israel. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali cerita soal Israel ini, yang kalau kita baca itu rasanya iya memang karakternya kayak begitu gitu ya. Karakter Bani Israel yang banyak diantaranya memang menganut agama Yahudi, nah itu karakternya beda gitu, pada
umumnya dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Kita ambil contoh misalnya soal Nabi Musa. Nabi Musa itu orang yang membebaskan Bani Israel ketika di Mesir mendapatkan perlakuan tidak baik. Dikeluarkan semua dari Mesir. Menurut beberapa ahli sejarah, Ibnu Ishaq misalnya menceritakan rombongannya Nabi Musa yang bergerak keluar daripada Mesir menuju Palestina, itu jumlahnya tidak kurang dari 600.000 orang katanya pada zaman itu. 600.000 orang, setengah juta itu, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang dilakukan begitu dia terhalang untuk nyebrang karena menghadapi laut? Nabi Musa kan memukulkan tongkatnya ke laut itu terbelah, ditolong oleh Allah, bisa nyebrang. Karena itu Allah menyampaikan di dalam teks Al-Quran itu apa? Ya Bani Israil uzkuru ni'matallahi an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi hai Bani Israil, ingatlah kepada nikmat yang telah Allah berikan, dan Allah melebihkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin terhadap umat-umat yang lain di dunia ini. Jadi Allah yang menyatakan bahwa Bani Israil itu sebagai umat yang memiliki keunggulan dibandingkan umat manapun. Itu dalam Al-Quran, ini di surah Al-Baqarah ayat 47. Itu cerita surat Al-Baqarah 47 itu terus gitu, cerita Bani Israil. Sudah nyebrang nggak bersyukur dia. Udah nyebrang itu, harusnya kan bersyukur, suruh menyembah Allah gitu. Enggak, mana Tuhan itu mana, datangkanlah dengan nyata. Dihantam oleh halilintar, ada yang mati banyak. Oh, enggak juga gitu. Nabi Musa tinggalkan sebentar, naik ke Bukit Tursina, dia berubah nyembah sapi. Sampai turun Nabi Harun, kenapa kebiarkan gitu ya, kira-kira bahasa kita, ya Ibna Ummat. Jadi karena masih saudara, begitu manggilnya kepada Nabi Harun, kenapa dibiarkan begitu? Saya ini mau dibunuhnya. Oleh yang lain itu Nabi Harun tuh mau dibunuh, akhirnya terserah aja, dia nyembah sapi, patung sapi, bukan sapinya, patungnya disembah. Nah, Nabi Musa marah, ya sudah, jalan lagi, jalan. Ya Musa, kau mintalah sama Tuhan, ini panas sekali, terik panas betul. Itu berdoa Nabi Musa, diberi apa namanya? Fazallalna, iya itu kan, diberi naungan itu dengan awan tuh, teduh semua. Terus, ya lapar kita nih katanya, lapar ini. Kata Bani Israil itu kepada Nabi Musa, mintalah Musa kepada Allah, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, diberi manna wassalwa. Ya karena itu sejenis hidangan dari langit, itulah yang enak, tinggal makan roti sama mungkin sejenis salwa itu ya, manisan, susu dan sebagainya. Udah begitu. Apakah juga bersyukur Bani Israil itu dikasih hidangan dari langit diturunkan Allah atas permintaan Nabi Musa? Enggak. Apa itu kalimatnya itu? Ya Musa katanya, hai Musa, lan nasbira apa? Ala ta'amin wahidin. Enggak sabar saya. Kok dikasih makannya cuman ini aja gitu. Hidangan dari langit itu yang harusnya disyukuri di tengah perjalanan sudah dinaungi dengan awan yang dia berjalan begitu jauh di tengah terik panas, enggak kena panas, kemudian dikasih makanan hidangan dari langit. Dia masih ngomong, ya Musa, aduh bosan ini makanan cuman satu jenis begini nih. Kemudian supaya berdoa kepada Allah gitu, fad'u lana rabb, jadi supaya berdoa kepada Allah, mintalah apa sih yang dibutuhkan, mintaannya banyak. Fad'u lana rabbuka yukhrij lana mimma tumbitul arda min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Rinci bener mintanya. Apa itu?
mimbaqaliha, minta sayuran, wa qissaiha, minta timun, terus wa fumiha, minta bawang putih, terus apa lagi, wa adasiha, adas, kacangan, terus wa basoliha, minta bawang merah. Detail betul itu. Jadi nggak syukur lagi aja itu Bani Israel itu dikasih begitu tuh, luar biasa ya. Mintanya sampai detail, sampai disebutkan kepada Allah, suruh minta demikian tuh, minta bawang putih, bawang merah, minta kacang, minta sayuran, minta timun, disebutkan. Itu rasanya kita ini walaupun miskin banget gitu, rasanya malu gitu ya, meminta sampai menyebut nggak punya garam ya Allah gitu, rasanya malu gitu ya. Tapi Bani Israel tidak, dikasih nyebrang laut, ditolong oleh Allah, masih nggak bersyukur. Minta mana Tuhannya datang lah, hantam dengan petir, banyak yang mati, nggak sadar juga, udahlah, nggak percaya, tetap malah nyembah sapi dan sebagainya. Dikasih makanan manna wasalwa, nggak juga, nggak mau dia, hanya itu nggak mau gitu. Itu diterima, dimakan, tapi masa cuma satu, ini bosan lah, cuma satu jenis ini, minta macam-macam. Saya kira banyak sekali, ya seperti itulah memang karakternya. Jadi ketika datang ke Palestina, lalu kemudian merebut sejengkal, dua jengkal, semeter, 2 meter, sekilo, 2 kilo, sampai habis tuh, saya kira juga kalaupun sudah mungkin tercapai semua, habis itu Palestina, katakanlah begitu, naudzubillah, jangan sampai demikian, itu kita berlindung kepada Allah. Tapi boleh jadi juga dia masih nggak puas juga, mungkin mana lagi yang mau direbut, Mekah, Madinah, Indonesia, mungkin semua. Karena apa? Karena kalau lihat Al-Quran begitu, Nabi Isa kan mengatakan bahwa dia diutus antara lain berbab tujuan, kemudian juga kepada Bani Israel, kepada Bani Israel. Sama apa? Mau dibunuh, kerjasama dengan raja, bunuh dia, Kaisar. Untunglah katanya Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum, enggak dibunuh dia, enggak disalib dia. Nabi Isa itu nggak bisa disalib, nggak dibunuh, tapi ada orang yang subbihalahum, yang diserupakan oleh Allah, yaitu salah satu muridnya yang berkhianat. Karena dia ngasih tahu mana Nabi Isa, oh di sebelah sana itu. Nah, ditunjukkan ternyata diserupakanlah, memang awalnya agak mirip juga gitu, kemudian diserupakan. Nah itu yang disalib, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu menurut Al-Quran diselamatkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Wa ma qataluhu yakina. Mereka sendiri sebenarnya ketika membunuhnya nggak yakin, kok segampang ini gitu. Saya kira begitu. Itu cerita sedikit soal, karena teks ayatnya ini terkait dengan Nabi Yakub, dan kemudian 2 ayat berikutnya juga cerita soal Maryam ya, ya Maryam innallaha astafaki wa yubasyiruki al-ayat. Jadi di sini cerita tentang Nabi Isa, cerita Nabi Yakub. Kemudian nabi-nabi yang lain juga kita lihat banyak ditipu, bahkan bukan hanya menipu orang lain. Kalau kita baca surah Yusuf, apa itu? Waja'ahu apa? Bidamin kazib. Nah, dia membawa darah yang bohong juga. Nah ini darah Yusuf ini, Yusuf dimakan serigala, padahal bukan darah Nabi Yusuf. Siapa yang dibohongi? Ayahnya Yakub, ya itulah yang Israel benernya itu. Jadi Israel adalah Yakub itu. Israelnya saja oleh baninya, oleh anaknya itu dibohongi. Bapaknya itu seorang nabi, bapaknya orang yang utama dalam hal Israel ini, karena Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub, itu pun ditipu juga gitu. Jadi kalau sekarang ini meminta ya penduduk Gaza semuanya keluar, yang perempuan, yang anak-anak, ini mau perang di darat, ya bukan perang saya kira. Kalau udah keluar ya tinggal diduduki aja itu, nggak usah perang lagi. Mungkin begitu, makanya nggak ada yang mau keluar itu di Gaza. Kalau keluar bisa jadi demikian. Jadi saya kira demikian di Al-Quran itu. Kalau baca beberapa teks Al-Quran, kita antara gergetan tersenyum barangkali, oh memang karakternya demikian. Karakter Israel itu seperti itu. Bani Israel ya, bukan Israelnya, Bani Israel. Karena Israelnya itu adalah Nabi Yakub itu Israel. Jadi kalau anak keturunannya itu adalah Bani Israel,
yang antara lain beragama Yahudi dan jadi para raja dan sebagainya itu. Nah, kita lihat hadisnya ya. Wa ammal ahadits fakasiratun jiddan. Ini banyak hadis-hadisnya katanya wa hiya masyhurah fi sahih, dan masyhur dan juga hadisnya derajatnya sahih. Hadis yang pertama di bab ini atau yang ke-708 di bab ini atau yang kita pernah bahas, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama ini di bab ini atau hadis ke-708 yang pernah kita bahas dari Abu Ibrahim, dan dikatakan juga sebagai Abu Muhammad dan juga dikatakan sebagai Abu Muawiyah. Ini jadi anaknya banyak tapi sebutannya atau kunyahnya itu berbeda-beda gitu. Biasanya kalau anak pertama itu yang dijadikan kunyahnya itu. Kalau di sini beberapa itu. Namanya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah. Basyara memberikan kabar gembira Khadijah kepada Khadijah, Sayyidatina Khadijah, istrinya. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridho dengan Siti Khadijah. Bi baitin fil jannah, kabar gembira apa? Bahwa Khadijah itu telah dibangunkan baitun. Menurut Imam Bukhari baitun, tapi dalam teks Imam Muslim disebutkan qasrun, istana fil jannah, di surga. Terbuat dari apa? Min qasabin, itu intan mutiara gitu ya, berlian. Jadi istananya di surga Khadijah itu sudah disiapkan terbuat dari intan, dari mutiara, dari berlian. Di sana itu la sokhoba fihi wala nasoba. La sokhoba, enggak bising, enggak berisik, enggak ada kegaduhan. La khosoba. Disebut khosoba itu maknanya asyah itu ya, tidak ada kebisingan, tidak ada keributan. Wala nasoba, tidak juga ada keletihan. Jadi orang di surga itu enggak ada bising, pokoknya tenang, begitu tenang, luar biasa gitu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya ada sedikit perbedaan tadi. Kalau dalam teks Imam Bukhari bi baitin, di dalam teks Imam Muslim bi qasrin. Jadi rumah atau istana ya. Mungkin ya kalau sudah terbuat dari mutiara, berlian, apa namanya, intan berlian, wah itu lebih tepat disebut istana memang. Kan rumah juga sama. Kalau rumahnya mewah, wah ini istana katanya gitu. Ya rumah-rumah juga. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua di bab ini atau hadis yang ke-709, ini yang panjang betul ini ya. Itu 2 halaman. 3 halaman, 1, 2, 3, 4 halaman. Ya sebagian saya baca, kalau enggak keburu. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fi baitihi thumma kharaja faqala la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'hu yaumi hadza. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, annahu tawadda'a, bahwa Abu Musa al-Asy'ari berwudu fi baitihi, di rumahnya. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar, faqala, dia katakan la alzamanna, saya berazam, bertekad kuat gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala akunanna ma'ahu, dan saya akan bersamanya, yaumi hadza, pada hari ini. Jadi niatnya dari rumah sudah rapi, siap-siap berwudu, kemudian bertekad kuat untuk mendampingi dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 hari penuh. Itu siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Nah.
Faja al masjidah. Nah, kemana kalau nyari Rasulullah? Ya pasti ke masjid. Nah, datanglah ke masjid. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjid nggak lihat Nabi. Maka Abu Musa Al-Asy'ari tanya di masjid itu, Nabi kemana ya? Faqalu, ya, orang-orang di masjid menjawab, wajjaha hahuna. Wajjaha, beliau berjalan itu hahuna, ke sana gitu. Qala, dia mengatakan pada dirinya, fa kharajtu, saya kemudian keluar ala atharihi as'alu anhu. Saya keluar kemudian menelusuri asarnya, ya, jejak-jejak Rasulullah gitu ya. As'alu anhu, jadi sambil tanya-tanya gitu, saya nanya-nanya, telusuri jejaknya. Hatta dakhala bi'ra Aris, sampai saya menemui jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke sumur Aris. Jadi mungkin ada sumur yang di sana itu ada kebunnya begitu rapi, kemudian di situ sebetulnya mungkin tempat umum atau Nabi biasa singgah di situ ya. Jadi ke sumur Aris. Fajalastu indal babi hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawaddaa. Faqumtu ilaihi fa idza huwa jalasa ala bi'ra atau ala bi'ri Aris ya. Di sumur Aris. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diketemukan jejaknya masuk ke sumur Aris. Maka kemudian ya tentu saja namanya Abu Musa Al-Asy'ari kemudian masuk sampai ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang qadha hajat, berarti buang hajat lah. Oh, di situ ada ya WC umum kalau mungkin di sini ya, Rasulullah buang hajat, kemudian tawaddoa, berwudu ya. Kemudian faqumtu ilaihi, kemudian di situ fa idza huwa jalasa ala bi'ri Aris. Jadi ia duduk di bibir sumur Aris itu. Wa tawassata kuffaha, dan mengangkat bagian dari gamisnya sehingga kelihatan betisnya. Wa kashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri. Jadi duduknya di pinggir atau di bibir sumur itu, kemudian kakinya ke bawah sehingga tumitnya pun kelihatan, betisnya kelihatan juga. Gitu. Ya. Fasallamtu alaihi summa insaraftu fajalastu indal babi faqultu la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yauma. Itu. Jadi Abu Musa bertekad setelah memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, dia ingin menjadi semacam penjaga pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul biarkan sendirian, ia jaga pintu, siapa yang masuk tentu dijaga, dibolehkan atau tidak. Nah, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dibolehkan suruh masuk, kalau tidak ya tentu tidak boleh masuk. Faja'a Abu Bakrin. Nah, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fadafa al-baba faqultu. Dia mengetok-ngetok pintu lalu kemudian mengatakan, ditanya, man hadza, siapa ini? Faqala, jawab orang itu, Abu Bakar, saya Abu Bakar. Faqultu, saya katakan, kata Abu Musa Al-Asy'ari, ala rislika, saya minta izin dulu ke Nabi. Tsumma dhahabtu faqultu, kemudian saya datang kepada Nabi, saya katakan, ya Rasulullah, hadza Abu Bakar yasta'zin. Ini ada Abu Bakar, apakah diizinkan oleh engkau? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'zan lahu wa basyirhu bil jannah. Nah, di sini mungkin untuk memberikan kabar gembiranya itu. Jadi izinkan dia masuk, silahkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira bahwa Abu Bakar diberi pahala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakar, udkhul wa Rasulullah basyiruka bil jannah. Silakan masuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar gembira dengan surga. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu fil kuf.
Jadi sama seperti Nabi. Nah, Abu Bakar dipersilahkan untuk duduk di samping Nabi sebelah kanan. Gitu. Jadi datang pertama Abu Bakar, ini panjang hadisnya, tapi saya singkat saja. Kemudian ketok lagi, satu orang masuk. Dalam pikirannya Abu Musa al-Asy'ari, siapapun orang baik yang dikehendaki kebaikannya oleh Nabi, karena itu dianggap saudara dan akan dihormati oleh Nabi, pasti dia akan datang dan pasti diterima oleh Nabi. Dalam pikirannya Abu Musa al-Asy'ari, karena itu yang datang pastilah orang yang sehati dengan Rasul. Ya, datanglah ketok tadi sudah Abu Bakar, kemudian yang kedua datanglah Umar bin Khattab. Nah, seperti Abu Bakar di tempat sebelah kanan, kemudian Umar bin Khattab salam seperti biasa, di tempat oleh Rasul di sebelah kirinya. Nah, kemudian berikutnya adalah datang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sama salamnya dan seterusnya, diberikan kabar gembira surga, hanya ada tambahan. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Udkhul wa yubasysyiraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah ma'al balwa tusibuka. Nah ini. Jadi sampaikanlah kepada Utsman bin Affan, silahkan dia masuk, dia juga diberi kabar gembira dengan surga, tapi ada penyertanya itu ma'al balwa, itu dengan adanya bala tusibuka yang akan menimpamu. Jadi, sampai Utsman memberikan jawaban, yang lain silakan masuk, yang dua itu kemudian dia berikan jawaban alhamdulillah, Allahul musta'an, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Di dalam riwayat lain banyak doanya, karena diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan mendapatkan bala dan juga akan ditimpa semacam musibah gitu. Begitu datang, karena kiri kanannya sudah, kanan kirinya sudah ada orang, sehingga Utsman bin Affan itu enggak duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi di depannya gitu. Nah, ini menurut Al-Musayyab. Qala Sa'id bin Al-Musayyab, fa awwaltuha kuburahum. Itu isyarat bahwa satu saat itu nanti, ini kan penempatan posisi oleh Rasulullah SAW. Ketika nanti dimakamkan juga posisinya begitu. Yang mendampingi Nabi makamnya nanti hanya Abu Bakar dan Umar katanya. Utsman sudah di luar, dan itu dilakukan karena sahabat atas dasar ini. Jadi ini menjadi patokan utama bahwa Abu Bakar, Umar dimakamkan di samping Rasulullah SAW, sementara Utsman bin Affan itu di Baqi, di luar ya. Jaraknya apa? 100 meter ada itu. Kalau kita naik haji, kita ziarah ke makam Rasulullah, kemudian keluar ke Baqi, nah di situ 50-an meter lah, nggak sampai 100 meter. Sekira di situ. Nah, jadi dilihat dari sisi ini, ketika masih hidup Rasulullah SAW memperlakukan sahabat-sahabatnya yang utama seperti itu, sehingga ketika wafat Rasul dimakamkan di situ. Kemudian wafat Abu Bakar dimakamkan di samping Rasul, Umar bin Khattab juga di samping Rasul, tapi ketika Utsman bin Affan itu di luar area itu. Nah, itu antara lain dalam hadis ini kan muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari sahih. Jadi atas dasar penglihatan Abu Musa al-Asy'ari ketika itu disampaikan, dan kemudian makam Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar, sementara makamnya Utsman di luar, apalagi yang lainnya gitu. Yang tiga ini saja sudah berbeda. Nah, waduh, ini hampir selesai. Ini mungkin hadis yang pertama, masih ada dua hadis lagi yang panjang juga. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Tapi ini di sini terlihat bagaimana pengaturan kehidupan. Ada orang yang berperan sebagai, ya dalam bahasa sekarang ini ajudan, itu sudah kelihatan. Abu Musa al-Asy'ari nggak berani duduk di samping Nabi SAW, padahal hanya berdua dengan Nabi, nggak di situ. Dan dia bertekad, saya akan menjadi penjaga pintu saja. Dia memantaskan diri di situ, dan Rasulullah tidak memerintahkan dia jaga pintu, tidak juga memerintahkan dekat, tapi dia mempersilahkan sahabatnya untuk di mana? Oh di situ, oh ternyata di situ, silakan. Nah, kalau mungkin salah Rasulullah manggil di belah mana, tapi ternyata tepat Abu Musa al-Asy'ari.
Lalu kemudian datang yang berdua ditempatkan di situ, datang satu lagi yang ketiga ditempatkan di agak berbeda. Itu juga posisi-posisi, meskipun Rasulullah itu sebagai sahabat yang disebut mukhalid sangat dekat, tetapi etika persahabatan itu tetap dijaga. Kita nanti jangan mentang-mentang, wah ini kan kawan udah jadi capres ini atau presiden bahkan atau jadi menteri, mentang-mentang teman, nggak bisa. Tetap ada posisi-posisi yang diatur. Ketika berdua mungkin beda, tapi pada posisi tertentu kita menghormati posisinya. Dan menghormati posisi orang, pejabat misalnya, itu disebutkan dalam teks hadis yang pernah kita bahas, min ijlalillah, itu tanda-tanda keagungan Allah. Jadi jabatan itu tanda-tanda keagungan Allah. Ketika kita menghormati jabatan itu bukan berarti sama pejabat aja kok seperti sama Tuhan aja, bukan. Tapi itu memang min ajrillah, itu dari keagungan Allah. Jadi kita menghormati. Sama ketika Nabi sholat barisan depan itu, yang depan, yang pantas di depan, yang anak-anak muda dipegangin agak di belakang ya gitu. Itu dalam sholat berjamaah diatur sedemikian rupa. Kenapa demikian? Itu tadi. Yang di depan itu memang yang pantas duduk di depan, yang di belakang imam memang yang pantas di belakang imam. Enggak semua orang boleh di belakang imam, karena itu kan sebagai badal imam nanti jika terjadi sesuatu. Masa badal imam adanya di belakang, lari ke depan, kan nggak bisa, lagi sholat lari. 3 langkah itu sudah disebutkan batal, 3 kali gerakan terus menerus itu tawaliyat itu terus menerus sudah batal sholatnya. Makanya kalau badal imam itu di belakangnya persis gitu. Aduh, ini keburu habis, saya kira demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan juga disimpan nanti di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.